trial dan error sifatnya, ya. Jadi tidak seperti manusia. Manusia bisa melihat kemudian berpikir dan dia menganalisis, ya. Nah, komputer nggak bisa seperti itu. Oke. Nah, makanya perlu yang namanya iterasi. Berikutnya, iterasi itu apa? Iterasi itu adalah proses perulangan. Jadi karena modelnya trial and error, maka dia akan senantiasa diulang sampai nanti ketemu jawabannya. Kalau dalam di sini kita mencari misalkan akar persamaan, ya, sampai nanti ketemu jawabannya. Ya. Contohnya ya kemarin saya sudah soal cerita itu, ya. Jadi nanti kita bahas. Ya. Kita sementara pakai Microsoft Excel untuk menghitung. Jadi intinya ada dua hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, ternyata komputer itu melakukan trial and error untuk melakukan metode numerik ini. Ya, dikarenakan apa? Komputer tidak seperti manusia yang bisa menganalisa sebuah permasalahan, ya. Dan impact-nya karena mereka komputer itu melakukan trial and error, maka dia akan terjadi iterasi sampai nanti titiknya itu konvergen, ya. Ini iterasi dilakukan hingga mencapai konvergen. Konvergen ini adalah posisi di mana jawaban itu sudah ketemu, ya, atau hampir mendekati nilai aslinya, atau hampiran kemarin itu, ya, nilai hampiran. Oke, itu aja lah. Ya, jadi kesimpulannya itu, ya. Kemudian saya implementasikan ke Excel yang kemarin itu, ya. Nah, ini nanti ditutup dulu aja. Saya share screen lagi. Oke. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Bapak. Apelnya kelihatan. Oke. Saya ambil contoh, kita disuruh menghitung luas lingkaran dengan metode analitis dan numeris. Nah, diketahui jari-jari lingkaran itu 7 cm. Berapakah luas lingkaran tersebut? Jadi, luas lingkaran tersebut akan dihitung secara analitis dan numerik. Ya, ya sebentar ini saya saya lanjutkan lagi, ya. Oke, jadi mencari luas lingkaran tersebut. Yang pertama itu yang kuning ini adalah penyelesaian dengan metode analitik. Kita masukkan rumus, ya, bahwa luas lingkaran yang setelah kita ketahui itu rumusnya adalah L sama dengan Pi kali R kali R, ya. Nah, ketika jari-jari lingkaran itu 7, ya, kita akan dengan mudah menghitung gitu. Nah, kita analisis gitu. Pakai Pi yang 22/7. 22/7 kali 7 kali 7 nanti sama dengan 22/7 kali 9 sama dengan 22 kali 7. Ya, karena ini kan dicoret, ya, ini kan pembagi-bagi sama kali kan jadinya 7 bagi sama 7 kali ini
dicoret bisa, jadi tinggal 22 kali 7 nilainya 154. Luasnya adalah 154 cm. Ini adalah nilai sejati. Kemarin kita sudah membahas nilai sejati dan nilai hampiran. Nilai sejati itu nilainya nilai yang pasti, gitu ya. Jadi dia tidak punya istilahnya koma, atau walaupun koma ya komanya bisa berhenti, bukan koma yang panjang sekali. Contoh koma yang panjang itu ya salah satunya kalau kita bagi angka 10 bagi 3 ya. Itu kan hasilnya 3,33333. Itu nggak akan pernah mendekati nilai aslinya. Dia nilai hampiran. Oke ya. Ini saya kira nggak ada masalah ya. Ini adalah nilai sejati. Jadi ini cara manusia menghitung seperti ini. 22/7. Nah, bagaimana kalau pi itu kita pakai yang 3,14 atau 3,14. Nah, 3,14. 3,14. Bagaimana kalau kita pakainya yang ini? Nah, karena kita 22/7 ini ketika dibagi ya 22/7 itu hasilnya adalah 3,14. Dan ini itu sebenarnya bukan nilai asli ya. Kalau kalian bagi itu di kalkulator atau di komputer, nilai ini nggak akan berhenti di 3 digit ini. Jadi 3,14 terus bla 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 terus tidak berhenti. Seperti kita membagi angka 10 bagi 3 tadi itu. Nah, pi yang atas ini adalah pi yang nilai sejati, yang pi di bawah ini adalah nilai hampiran dia. Nah, ini untuk mengalihkan ya, jikalau jari-jari lingkaran itu bukan angka 7 ataupun kelipatannya. Misalkan angka 7 atau kelipatannya itu adalah 7, 14, kan? 21, 28, kemudian berapa lagi? 28 tambah 7 itu 35 ya. 35 tambah 7. Pokoknya kelipatannya. Oke. Nah, ketika dihitung pakai pi yang ini ya, bukan yang ini ya. Kalikan munculnya adalah 153,86. Nah, ini nilai hampiran. Nilai hampiran itu maksudnya nilai yang hampir mendekati nilai sejati. Ya, 153,86. Ya. Paham ya? Jadi di sini. Nah, di sini ada errornya atau galat. Ya. Galatnya itu nilai asli dikurangi nilai hampiran. Berarti ada error sekitar 0,14. Oke, tuh. Sebenarnya sih kalau pakai jari-jari 7, saya kira ya tinggal ini aja. Tapi kalau misalkan ini jari-jarinya 9, ya kita bisa coba kita kalikan aja ya kalau memang pakainya 9 ya. 3,14 kali 9. Ini bukan pakai. Nah, 3,14. Ini hasilnya. Ini kan bukan 254 ya ini ya. Ini itu harusnya ini nilai asli itu ya. Ya mesti ada komanya itu ya. Dan ini bukan nilai sejati karena apa? Pi sendiri itu yang kita pakai yang di sini 3,14 itu adalah nilai hampiran bukan nilai sejati. Jadi ketika nanti dikalikan dengan jari-jari pasti akan munculnya nilai hampiran bukan nilai sejati. Oke ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Kalau ada yang nanya misalkan Pak itu kenapa Pi itu bisa nilainya 3,14 itu hasilnya bagaimana? Kenapa Pi itu kan semacam konstanta ya. Konstanta tapi dia nilainya bukan nilai sejati tapi nilai hampiran Pi ini. Itu konstanta tapi nilainya nilai hampiran. Ya. Ini sebenarnya yang lebih tahu adalah guru dosen atau guru matematika ya. Dosen kalian kalkulus dulu pernah belajar kalkulus itu mungkin lebih tahu mengapa Pi itu menghasilkan 3,14 sekian panjang sebenarnya Mas itu nggak berhenti. Seperti kalau kita membagi angka 10 bagi 3 itu
Hasilnya 3,33333 terus. Seperti inilah kita coba 10 bagi 3. 10 dibagi 3. Nah, ini kan panjang ini. Ya nggak berhenti. Tapi ketika kita kalikan 3 ya, 3-nya ini kita kalikan 3 gitu. Misalkan kita bulatkan sampai 3 digit aja kali 3. Nah, hasilnya 9 ini. Ada error sekitar 0,0001 lah dan sekian panjang pokoknya. Tuh. Ini namanya nilai lempiran. Oke, gitu ya. Nah, manusia itu kalau disuruh mencari nilai analitis gampang. Tapi ketika disuruh mencari nilai lempiran seperti ini, yang sulit menghitungnya ya akan kalian aja kan sulit ini menghitung 3,14 ini. Ya, kalaupun bisa menghitung kan kita lama, pakainya kali gitu. Oke, gitu ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Ya. Jadi kesimpulannya kalau kita pakai metode analitik, nilai yang dihasilkan itu selalu nilai sejati, paham ya? Di matematis kalau kita pakai metode analitik, nilai yang dihasilkan selalu nilai sejati. Namun jika kita pakai metode numerik, nilai yang dihasilkan itu bisa nilai sejati, bisa nilai lampiran. Ya. Namun metode numerik dipakai, ya, tapi metode numerik selalu memberikan jawaban ya. Metode numerik itu selalu memberikan jawaban, tidak seperti metode analitik. Meskipun itu bilangannya besar, dia tetap memberikan jawaban. Karena apa? Bisa dikerjakan oleh komputer. Kalau metode analitik kan tidak bisa. Soal lain lagi. Nah ini sebuah cerita ya, di dunia nyata ya. Misalkan Andi membeli 5 buah permen seharga $20. Ini permennya mahal sekali ya. Berapakah harga satu buah permennya? Nah, ini adalah cerita di kehidupan sehari-hari atau bisa kita sebut dengan permasalahan fisik. Ya. Ini tuh permasalahan fisik karena nyata gitu loh. Andi membeli permen, kemudian Mas Asrori membeli beras, ya. Kemudian Adria membeli tahu, tempe, itu kan masalah sehari-hari. Nah, jika kita selesaikan secara analitis, maka ini harus dirubah dulu dari permasalahan fisik menjadi formulasi matematis. Nah, ketika dirubah hasilnya seperti ini. Misalkan P ini ya, permen ini adalah P ya, maka formulasi matematisnya adalah 5P sama dengan 20 ya kan. Karena harga 5 buah permen itu $20. Nah, seperti ini. Atau kalau kita buat mau cari apa namanya mudahnya ya nanti kita bagi. Nah, seperti ini. Kan gampang ya. Jadi seperti ini ya. Tuh. 5P sama dengan 20. Kita buat 5P sama dengan 20, berarti P berapa? P sama dengan 20 bagi 5, P itu sama dengan 4. Berarti harga satu buah permennya itu adalah $1. Kenapa sih kita harus cari harga P-nya? Ya. Kenapa kita, mungkin ada yang sampai sekarang masih ada yang bertanya-tanya, dulu waktu SMA atau SMK itu pernah diajarkan mencari akar persamaan. Kenapa kita disuruh mencari akar persamaannya? Gitu. Kita kenapa suruh nyari P-nya? Gitu. Tujuannya, kalau kita tahu nilai P-nya, kita akan ya, tahu harga permen ini atau ini dengan jumlah tertentu. Karena kita tahu harga P-nya, misalkan kita tahu harga P-nya 4, kita bisa tahu kalau kita mau beli permen jumlahnya 10, berarti berapa yang harus dibawa uangnya kan gitu. Nah, tinggal digeser aja. Nah, berarti kita harus bawa $50 kan gitu. Kan? Kalau 4 tadi $20, ya. Berarti kalau 10 kita harus bawa $50 ya.
Karena kita sudah tahu nilai P-nya. Kalau P-nya belum tahu, kita sulit. Ya. Makanya di kehidupan sehari-hari, kalian mesti kalau ke warung bakso, mesti nanyanya gini, Bang, berapa ini Mang satu porsinya? Ya kan? Kalian nggak mungkin, atau kemungkinan kecil ada yang masuk ke warung bakso, Mang, 5 porsinya harganya berapa Mang? Itu jarang. Mesti yang ditanya satu porsinya. Berapa? Oke ya. Karena dengan kita tahu harga satu porsi bakso itu, kita akan tahu berapa harga yang harus kita bayar ya jika kita membeli bakso dengan jumlah tertentu. Kalau satu porsi 10.000 berarti otomatis 3 porsi kan 30.000. Berarti untuk membeli 3 porsi bakso kita harus membawa uang sebanyak 30.000. Oke, sampai sini tanyakan tidak? Silakan kalau ada yang tanyakan. Belum ada, Pak. Oke. Syafira Nur Hadi. Ya, terima kasih ya. Saya kira ini masih paham lah untuk pemahamannya ya. Syafira Nur ada, Syafira Nur. Oke, berikutnya saya lanjutkan. Nih, ketika dibuat grafik, nah bisa lebih kelihatan lagi nih. Ya. Ini namanya grafik diagram Cartesius ya. Cuman ini satu sisi, yaitu yang sisi X dan Y yang positif, sisi sebelah kanan atas, ya kan? Kalau diagram Cartesius itu kan terbagi jadi 4 ya, 4 bagian ya. Kalau yang kanan atas itu berarti X positif juga Y-nya positif. Kalau yang kiri atas berarti Y-nya positif, X-nya yang negatif. Kalau bagian yang kiri bawah itu X negatif, Y juga negatif. Gitu ya. Kalau kanan bawah X positif, Y-nya yang negatif. Oke. Jadi ini bisa dilihat satu apa namanya? Nih. 1/5 ya kan nih. Ya. Jadi satu apa tadi itu? Satu buah permen nih. Oke ya. Di 1/5 terus 2 10 ya kan? 4 20 ya. Jadi kalau dikalikan dengan 5 ini kan jadi 20 dia. Nih. Kalau apa namanya? $5 ya, dia dapatnya 25 permen. Kalau dia bawa $6, dia dapatnya 30 permen. Nah, kan gitu. Oke. Oh, kebalik ya. Nah, ini. Maaf ya. Ini yang sini. Ya. Di sini dikatakan kalau tidak ada kita lanjut aja di persamaan kuadrat. Nah, ini. Oke ya, di sini persamaan kuadrat ceritanya memang agak rumit. Saya aja terus terang baca ini itu ya agak pusing ya. Jadi ya ini memang metode numerik itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang rumit seperti ini supaya komputer itu bisa mengerjakan. Oke. Selembar karton berbentuk persegi panjang akan dibuat kotak tanpa tutup ya, dengan cara membuang persegi seluas 3 kali 3 cm di masing-masing pojoknya. Apabila panjang alas kotak 2 cm ya ini. Apabila panjang alas kotak 2 cm lebih. Jadi panjangnya itu 2 cm lebih panjang dari lebarnya. Dan volume kotak itu adalah 105. Tentukanlah panjang dan lebar alas kotak tersebut. Ya. Nah, kalau digambar itu seperti ini. Kalau digambar seperti ini ya. Jadi kotak, 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 kotak ya. Jadi di pojok ini dihilangkan supaya kotaknya nanti seperti tanda plus, seperti huruf Swiss seperti ini. Oke ya. Nah,
ketika dibuat persamaan itu P ini panjang, L itu lebar ya. Ini P kecil sama L kecil. Karena tadi P itu kan panjang kotak itu, panjang alasnya itu dua panjang lebarnya ini ya plus 2 ya. Jadi 2 cm lebih dari lebarnya. Oke ya. Terus dibuat lagi berarti bisa dirubah L sama dengan P min 2. Karena volume kotak diketahui 105 cm, maka kita peroleh ya, jadi lanjutkan lagi. Nah, volume balok itu sama dengan P kali L kali T. Ya, kemudian ini kita masukkan ke sini. T-nya sudah diketahui 3 cm ya di sini ya. Tuh tinggi, T itu tinggi ya. Kemudian kita buat persamaan seperti ini ya. Ya kan? 3P kali 5. L-nya kan tadi kan P-2. Ini seperti ini. Jadi di persamaan akhirnya. Karena P-nya ada 2 berarti dia jadi persamaan kuadrat. P kali P. Akhirnya dia membentuk sebuah persamaan yang saya centang biru ini. Kemudian persamaan itu disederhanakan jadi seperti ini. Ini bentuk sederhana. Ini kan jadi 3P min pangkat 3P kuadrat minus 6P minus 105 sama dengan 0. Nah, ini dibagi 3, jadinya P kuadrat min 2P sama dengan 35. Ya. Nah, seperti ini persamaannya yang baru ini, yang hijau ini. Persamaan kuadrat yang ini, karena jadi dibagi 3 itu sederhana. Kalau kita pakai pemfaktoran, itu bisa dicari ya. P-nya ketemu P sama dengan min 5, ya kan? P1-nya P sama dengan min 5, atau P2-nya sama dengan 7. Ya, jadi ini difaktorkan. Nah, karena panjang alas tidak mungkin negatif, panjang itu kan nggak mungkin negatif ya, harus absolut, berarti harus positif. Maka nilai yang tepat adalah 7. Ini. Kemudian 7 tadi kita substitusikan ke rumus L sama dengan P-2 sama dengan berarti lebarnya itu 7 minus 2 sama dengan 5. Dengan demikian ketemu jawabannya panjang alas kotak adalah 7 cm dan lebarnya adalah 5 cm. Oke, ini penyelesaian secara pemfaktoran ya. Ya, persamaan kuadrat. Nah, berikutnya kita selesaikan secara, ini masih analitis ya. Kemudian kita selesaikan secara menggunakan rumus ABC. Rumus ABC sudah saya buatkan codingnya. Nah, ini rumus ABC kita masuk ke ini ya. Ini A-nya berarti 1 ya. Berarti kan, nah ini A-nya ini kan dimasukkan. Rumus ABC kan seperti ini. Ya. Jadi rumus ABC itu rumus segala rumus untuk menghitung persamaan kuadrat. Jadi tiap kita mencari akar persamaan, kalau kita sudah mentok pakai pemfaktoran itu tidak bisa, kita masuk ke rumus ABC. Ya, kalau secara analitisnya seperti itu. Ya, kalau sama rumus ABC itu kemungkinan besar ya pasti ada jawabannya, meskipun ya agak panjang gitu ya, koma berapa gitu, cuman mesti ada jawabannya. Kalau ini kan memang benar-benar nilainya nilai sejati ya, tanpa koma ya, min 5 atau 7 tadi itu. Ya, ini dimasukkan nanti ya. Nah, nanti kalian coba sendiri ya, pakai manual, pakai pulpen atau pakai pensil di kertas, dioret-oret. Ya, nanti sekarang saya akan uji cobakan pakai Python ya, pakai Python. Jadi di sini
Tadi kan P1-nya -5, P2-nya 7 ya, diingat-ingat ya. Soalnya saya akan masuk ke Python ini nanti ya. P-nya sama dengan 5 atau P2-nya sama dengan 7. Nah, rumusnya itu adalah X sama dengan min B plus min akar B kuadrat min 4AC atau min bagi 2A. Ya. Nah, dulu kalau waktu zaman SMA atau SMP itu saya kira dapatlah rumus ini ya. Jadi yang di akar ini adalah diskriminan, ini namanya akar ini adalah akar diskriminan dia. Jadi kan gitu. Nah, A-nya berapa? Karena di sini di rumusnya di sini ya. A-nya berarti 1, ya kan? A-nya berarti 1. Kemudian B-nya sama dengan berapa? Min 2. Kemudian C-nya sama dengan min 35. Ya. Nah, nanti harusnya kalau kita pakai rumus ABC, hasilnya mesti akan harusnya sama dengan yang pemfaktoran. Ya, kita coba. Nanti hasilnya pokoknya min 5 dan 7 ya. Bentar saya akan stop sharing dulu. Kita akan masuk ke Python ya. Kita akan masuk ke Python. Ini Python-nya. Nah, kelihatan ini Python-nya? Kelihatan, Bapak. Kelihatan ya. Oke. Tadi diingat-ingat ya, P1-nya min 5, P2-nya 7. Ya. Nanti sama enggak kan gitu. Nah, ini itu pakai coding ya, nanti belajar Python pakai buku yang kemarin saya rekomendasikan itu ya. Saya nggak akan tanya nggak akan banyak membahas tentang ini ya. Ini import ini maksudnya dia mengambil fungsi yang ada Python ya, seperti CMath ini untuk memproses bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks itu berarti kan bilangan yang mengandung bilangan real dan imajiner. Real itu berarti nyata ya. Kemudian ini nanti nggak perlu ya, ini seharusnya nggak perlu ya. Matplotlib ini adalah untuk menggambarkan kurva secara otomatis di Python. Nah, kemudian persamaan kuadrat itu kan tadi apa? AX ya. Tadi kan AX kuadrat plus BX plus C itu persamaan kuadrat. Nah, sekarang nanti kita inputkan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Saya agak lupa, nanti saya buka ya. Nah, ini rumusnya tadi itu. Yang tadi itu ya rumus X sama dengan min B, kemudian plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A itu dimasukkan ke sini. Coba kita jalankan. Semoga bisa. Saya hapus dulu. Ya. Ya, saya jalankan lagi. Di sini masukkan A, A-nya tadi berapa? A-nya 1. A-nya 1, kemudian B-nya adalah minus 2. C-nya sama dengan minus 35. 35 ya. Ini kok nggak ada ini. NP-nya mana? Oh, ini tadi saya hilangkan ya malah. Ini buat apa namanya? Buat grafik ternyata. Oke. Jalankan lagi. A-nya 1, B-nya minus 2. Ya, lihat ya. Sebelah kanan, dilihat sebelah kanan bawah ya. C-nya sama dengan minus 35. Nah, itu keluar hasilnya ya. Solusi dari akar persamaannya itu adalah 7 dan minus 5. Sama tadi ya. Jadi kalau dibolak-balik itu pokoknya ada 2 akar persamaan. Yang satu adalah minus 5, yang satu 7. Tapi karena tadi yang dicari panjang, maka panjangan nilainya harus mutlak, bukan nilai negatif. Ya. Misalkan kita ditanya rumahnya si siapa?
Syafira panjangnya berapa meter? Mungkin kan jawabannya ya 20 meter. Ya. Nggak mungkin jawabannya min 20 meter, nggak ada. Jadi panjang itu nilainya harus mutlak, nilainya harus absolut, nilainya harus positif. Oke ya, ini masih analitis, ini masih penghitungan secara manusiawi. Ya. Yang tadi pemfakoran, yang ini adalah rumus ABC. Nah, yang berikutnya kita kembali lagi ke Excel ya. Jadi gimana cara komputer bekerja seperti ini ya. Nah ini kita kembali ke sini. Nah, kelihatan kayak ini Excelnya? Kelihatan Pak. Oke, nah sekarang penyelesaian secara numerik. Nah, kalau secara numerik itu kita pakai trial and error. Satu trial and error, kedua itu iterasi. Nah, jadi kita bisa masukkan rumus di sini. Ini yang sudah jadi. Ya ini ditutup dulu mungkin ya. Ditutup dulu. Oke, tutup dulu. Nah, kita cari akar-akar persamaan yang memenuhi persamaan kuadrat P kuadrat min 2P min 35 sama dengan 0. Oke ya. Kenapa harus sama dengan 0? Karena 0 itu adalah titik potong. Jadi semua nilai yang bertemu dengan 0, ya dia akan kembali ke nilai itu sendiri ketika dijumlahkan. Paham ya? Kenapa semua dikembalikan sama dengan 0. Kita mulai dari angka 1 ya, coba. Kita buat P-nya. P yang sebelah kanan adalah fungsi P. Nah, sekarang kita masukkan mulai dari angka 1. Namanya kan trial and error. Nah, rumusnya dimasukkan sini ya. Berarti P ya. P itu berarti di sini ini aja ya, sama dengan ini. Kemudian dikuadratkan. Kuadratkan, oke ya. Dikasih kurung aja biar aman ya. Kemudian minus 2P. Min ya dalam kurung 2 kali P. Berarti sini lagi, balik ke sini. 156. Oke. Terus minus 35 ya. Kita enter. Nah, ini berarti kalau P-nya 1, dia masih min 36, berarti belum memenuhi karena ini harus 0. Jadi kita geser ke bawah. Kan ketemu. Nah, benar ya. Jadi ketemu dengan 0 itu nilainya 7. Tadi kan ada akarnya, ada yang 7 ya. Kan 7 sama min 5. Berarti ini ketemu. Satu akarnya ketemu dia. Kita kasih tanda kuning. Oke, ketemu. Ya kan? Sekarang berarti karena ini titiknya ada 2. Ya, kan kuadrat ya. Kuadrat berarti ada 2 akar persamaan. Ya. Jadi harus ada akar satu lagi. Nah, kita cari akar satu laginya di mana. Ini kita geser. Berarti satunya minus biasanya. Nah, di sini ketemu. Nah, ketemu akarnya semuanya. Sama enggak dengan yang tadi, penghitungan analitis dengan numeris? Sama. Sama ya. Nah, itu bedanya. Kalau analitis kita ngitung pakai rumus matematika, kalau numeris kita pakainya trial and error seperti ini. Jadi cara kerja komputer itu seperti ini. Dia nggak akan berhenti kalau belum ketemu ini. Dia akan berhenti, ini dihapus karena dia sudah berhenti di sini. Oke. Nanti codingnya silahkan ya, kalau mau ngopi ada di file apa namanya, file di e-learning nanti ya. Kita bisa bedakan berarti ya. Nah ini kita geser ke sini supaya cantik ya. Ini fx ya, maaf ini nggak kelihatan ini tadi ya, ini fx harusnya fungsi x-nya. Nah efp ini bukan. Maaf. Oke, ini hasilnya. Jadi ketemu.
Tadi sama berarti dengan yang ini. Tuh. P1 sama dengan min 5, P2 sama dengan 7. Tuh. Nih, karena ini berhenti soalnya apa? Ini memenuhi 0. Ini kalau kita bikin kode flowchart ya, if rumus ini sama dengan 0 ya, berarti n kan gitu. N. Tapi kalau belum sama dengan 0, dia muter lagi until 0. Kalau di kalian dulu sudah diajarkan algoritma dan pemrograman ya, kan seperti itu. Kalau belum 0 ya nggak berhenti, tapi kalau if 0 iterasi n berarti berhenti di situ ketemu jawabannya. Kalau buat program seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ini yang persamaan kuadrat yang masih bisa ditemukan dengan. Nah, berikutnya ada lagi contoh ini ya. Di ada seorang anak itu berdiri di atas tebing yang memiliki ketinggian 5 meter dari permukaan tanah ya. Kemudian dia melempar bola ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per second. Anggap saja bola dilepaskan ketika berada 1 meter di atas permukaan tebing di mana anak tersebut berdiri. Jadi anak itu tingginya sekitar 1 meteran lah ya. Tentukan A tinggi bola dan tinggi bola setelah 3 detik dan B waktu yang dibutuhkan agar bola tersebut sampai di permukaan tanah. Nah, cara menghitung manualnya ya tadi pakai rumus ABC ya. Kalau di sini udah ketemu jawabannya rumus ABC ya. Ini yang perhitungan manual seperti ini ya. Intinya si anak ini waktu yang dibutuhkan ya bola itu sampai ke permukaan tanah itu berapa. Kita ngitung yang B saja ya, yang A ini nggak usah dihitung karena ini sudah apa namanya sudah ketemu nilainya. Saya bukakan filenya dulu. Ya, file aslinya. Ini sebentar. Oke, ini file aslinya ini. Nah, saya tutup dulu. Ini file aslinya. Nah ini. Sama ya. Yang pertama sudah ketemu ya. Yang A berarti setelah 3 tadi berarti 3 detik itu berapa tinggi bolanya. Jadi setelah dilempar itu setelah dimasukkan rumus. Ini saya nggak akan bahas ya kenapa ini bisa mendapat bisa ketemu persamaan jadi H sama dengan min 5T kuadrat plus 20T plus 6. Saya akan hitung ini karena ini matematis ya. Yang saya akan fokuskan ini intinya sudah ketemu persamaan ini dari permasalahan fisik tadi ketemu permasalahan nyata tadi ketemu permasalahan fisik kemudian diformulasikan jadi seperti ini. Nah, ketika dimasukkan itu hasilnya seperti ini ya, hanya ketemu ya. Jadi ketinggiannya setelah 3 detik dilempar ke atas berarti 21 meter. Ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua, itu berarti waktu yang dibutuhkan agar bola tersebut sampai di permukaan tanah. Karena kalau bola sampai di permukaan tanah, berarti kan ketinggiannya udah 0. Karena sudah sama dengan tanah, makanya hanya 0 nih, height 0. Nah, kemudian dimasukkan ke rumus ini, hasilnya adalah ya, T, ini bacanya bukan sama dengan ya, T mendekati 4,28 atau T mendekati 0,28. Ini kebalik ini harusnya minus dulu ya. Ini salah ini saya maaf minta ganti aja. Jadi, biar nggak sesat ya. Nah ini aja tuh seperti ini. Dibaca T mendekati minus 28 mendekati
minus 0,28 atau T mendekati 4,28. Jadi ini nilai yang dihasilkan itu bukan nilai sejati, ini nilai hampiran. Ya, ini nilai hampiran ini. Hampir gitu, hampir itu kan hampir mendekati, nyaris mendekati, bukan nilai sejati. Karena waktu tidak pernah negatif, ya, waktu itu kan selalu berjalan maju ya, nggak ada waktu berjalan mundur. Kalau ada sampai ada waktu minus berarti ya kita kembali ke masa lampau ya. Ada mesin waktu berarti seperti Doraemon itu ya. Karena waktu itu tidak pernah negatif atau absolut ya, atau harus positif ya. Maka waktu yang diperlukan agar bola tersebut sampai di permukaan tanah adalah 4,28 detik. Ini kalau dihitung secara rumus ya. Kalau codingnya seperti ini ya. Mana codingnya? Ini saya ada codingnya ini. Tuh, ini dimasukkan ke ini ya. Saya stop dulu, stop share-nya, saya ganti. Nah ini, tuh. Ini hasilnya setelah saya pakai coding. Wow. Oke ya. Ini ini bukan ya, ini rumusnya bukan ini. Sebentar, maaf ya. Nah ini. Ini ya. Jadi kan minus 5T kuadrat ini ya. Ditambah 20T. Ya, ini T-nya jadi X di sini tambah 6. Hasilnya seperti ini kurvanya. Ini kalau kita buat kurva ya. Kalau kita masukkan rumus ABC, berarti tadi berapa? Kita jalankan dulu. A-nya berarti minus 5, B-nya sama dengan berapa tadi? Plus 20, C-nya sama dengan 6. Ya, itu ya. Nah, ini hasilnya nih. Ya. Bener ya? Minus 0,28, sekian terus ini sebenarnya. Berarti ini bukan nilai sejati. Ini masih komanya masih panjang, cuman ini dibulatkan. Kemudian X yang satunya itu 4,28. Berarti sama perhitungannya tadi. Dengan yang dihitung melalui rumus ABC maupun menggunakan Excel. Nah, sekarang saya praktekkan pakai rumus yang numeriknya, metode numeriknya. Ini saya stop dulu, kita kembali ke Excel-nya. Excel-nya mana ya? Ini Excel-nya. Ya ini. Nah, sama tadi kita pakai trial and error. Nah, seperti ini hasilnya tadi, seperti yang hitung ini ya, sama ya. Nah, sama seperti yang hitung ini seperti ini. Tuh. Nah, ketika di trial ya, kita rumusnya kita masukkan ke sini ya. Ini ke sini nih rumusnya ya. Nah, ini nggak ada nilai yang hasilnya 0. Paham ya? Ini nggak ada nilai yang hasilnya 0. Padahal di sini adalah persamaannya itu harus memenuhi min 5T kuadrat plus 20T plus 6 sama dengan 0. Jadi ini nggak ada yang nilainya 0 di sini, itu nggak ada. Ini juga nggak ada. Cuman kita bisa memperkirakan nilainya berapa sih? Yang kita cari X1. X1 tadi dikatakan mendekati minus 0,28. Nah, antara angka T yang 0 dengan minus 1, itu ada angka 6 dan min 19. Berarti di antara bilangan ini ya, ini ada jawabannya. Paham ya? Di antara ini itu ada jawabannya. Akarnya maksudnya siapa? Akarnya ada jawabannya. Ketika kita gambar kurva pun kelihatan ini kurvanya di sini, titik ini.
Berarti ini ya sekitar 0,28 ini berarti benar di sini. Minus 0,28. Nah, karena antara 0 dengan min 1. Oke ya. Nah, berikutnya akar berikutnya karena akar kuadrat berarti ada 2 sekali lagi ya karena namanya kuadrat berarti akarnya itu ada 2, tidak hanya 1. Berarti jawabannya ada 2. Ada X1 dan X2. Jadi saya ulang lagi. Nah, berikutnya ketemu di sini. Ini ada 6 dan min 19. Berarti di antara 2 ini ada 0 juga. Nah, di antara plus dan min itu tengah-tengahnya kan 0. Kalau min 19 dengan min 54 nggak ada 0, tengah-tengahnya nggak ada 0-nya. Tapi kalau kalau 6 dengan min 19 itu tengahnya ada 0-nya. Nah, berarti jawabannya sekitar 4 dan 5. Di sini 4,28. Berarti ini benar. Nah, gambar kurva seperti ini. 4,28 itu di sini. Ya. Jadi jawabannya tapi yang diambil yang ini. Yang 4,28. Karena apa? Nilainya positif. Ya. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan agar bola tersebut sampai di permukaan tanah itu berarti sekitar 4,28 detik. Ya. Kalau kita lihat kurvanya itu sama dengan gambarnya ini. Ini kalau si anak ini beneran melempar ya, kan mesti garisnya lengkung seperti ini. Ya, garisnya mesti melengkung seperti ini. Nah, melengkung. Sama ini anaknya juga seperti ini. Jadi kurvanya ini sama gitu loh dengan gerakan bola ke bawah. Karena bola nggak mungkin ke atas terus seperti ini. Bola itu kan mesti ke bawah karena kena gravitasi ya. Nggak mungkin kita ngelempar terus ke atas terus, itu malah aneh. Itu melawan sunatullah, melawan gravitasi. Oke, sampai sini ada yang tanyakan tidak? Silakan ya. Ini saya rekam, jadi nanti kalau misalkan kalian memang belum paham, nanti rekamannya saya upload di YouTube, silakan bisa diakses di channel YouTube saya. Kalau memang belum paham lagi, ya nanya ke saya. Ya. Oke, ada yang belum paham sampai sini? Itu perbedaan menghitung secara analitis maupun numerik, ya perbedaannya seperti itu. Jadi kalau komputer itu nggak seperti manusia, jadi dia nggak akan ngitung pakai rumus ABC, nggak akan ngitung pakai rumus pemfaktoran. Yang dia hitung itu adalah metode numerik, pakai trial dan error ini. Nah, ini pakai ini dia, pakai trial dan error. Oh. Saya kotak aja biar nggak kemana-mana angkanya. Nah, ini dia pakai ini. Kita nebak kita itu, ya. Nah, komputer nanti kan akan cari. Ya, kenapa nggak kelihatan lama? Karena komputer itu kan cara bekerja tergantung prosesor. Kalau komputer itu cara bekerjanya seperti saya tadi, ya komputer yang kita pakai lemot. Tapi kan ini kan melakukan perhitungan itu cepat. Dia pakai angka random, dia nebak. Kalau misalkan belum 0, dia akan cari lagi gitu. Sampai konvergen. Konvergen itu berarti mendapati nilai yang diinginkan. Di sini 0, berarti harus 0 ininya. Kalau belum 0, dia akan bergerak terus. Nah, kalau sudah seperti ini berarti komputer itu nggak akan sampai sini. Ini akan saya hapus saja biar aman gitu ya. Nah, kayak gini nih. Nah, dia akan berhenti di sini komputer itu. Oke, nah ini hasilnya hanya ini. Oh, ini malah hilang. Nah, ini sini. Oke. Nah, ini berarti ini X1-nya, ini X2-nya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, tugas kalian nanti saya tulis di e-learning tugasnya apa. Silakan dibentuk kelompok. Ini sudah ada kelompoknya belum? Belum. Tes. Ya, sudah ada kelompoknya belum? Sudah, Pak. Ya. Nanti silahkan cari permasalahan yang bisa diselesaikan dengan metode numerik, dengan metode persamaan kuadrat ya. Maaf, carilah permasalahan yang bisa diselesaikan dengan metode persamaan kuadrat. Ya, mau nyari di internet boleh, buku boleh, atau mungkin di kehidupan sehari-hari boleh. Nanti silahkan dikerjakan dengan cara yang dengan cara yang analitis, kemudian dikerjakan dengan cara yang numeris. Cara analitis silahkan
kalian boleh pakai cara kalian sendiri, boleh tadi yang cara saya itu yang pemfaktoran, kemudian pakai rumus ABC, monggo. Nah, cara numeriknya tadi boleh silahkan pakai Excel boleh, pakai Python boleh, pakai C++ yang dulu pernah kalian pelajari boleh. Tugasnya itu nanti minggu depan insya Allah kalau kita tatap muka maupun online kita presentasikan. Jadi supaya saya tahu kalian bisa membedakan ya, antara metode analitis dengan numerik ini. Ya. Ada insya Allah minggu depan kita akan membahas error atau galat tadi itu, yang ini. Nah ini, galat ini error. Seberapa pentingnya error dalam metode numerik. Ya. Tentunya kan error yang kita cari harusnya error yang sekecil-kecilnya ya. Tidak hanya 0,1, tapi kalau bisa 0,1. Errornya seperti ini ketika luas lingkarannya jadi besar, errornya juga ikut besar gitu ya. Paham ya? Ya, sama. Nggak usah jauh-jauh. Kita kalau dulu mungkin di SMP atau SMA itu kita diajari rotasi bumi. Bumi itu kan dikatakan berputar sehari semalam 24 jam ya. Nah, itu ternyata nggak seperti itu. Jadi 24 jam itu hanya pembulatan saja. Sebenarnya nilainya bukan nilai yang pasti 24 jam, itu 23,9 berapa gitu. Pokoknya itu nggak 24 jam. Makanya solusinya bagaimana? Akhirnya ditemukanlah cara ya untuk mengatasi error yang tadi nggak sampai 24 jam itu, tiap tahun kabisat atau 4 tahun sekali atau tahun yang bisa dibagi 4 itu ditambahkan satu hari di bulan Februari, yaitu di tanggal 29 ya, untuk menutupi error tadi itu gitu ya. Nah, kalau saya tahu bisa menceritakan kenapa sih tiap 4 tahun sekali itu bulan Februari angkanya ya atau kalendernya itu sampai tanggal 29. Nah, itu karena untuk menutupi error yang sebenarnya bumi itu berrotasi itu sebenarnya nggak sampai 24 jam, hanya 23,9 berapa. Tuh. Jadi orang-orang dulu itu sudah canggih ternyata ya. Sudah bukan orang yang bodoh gitu, orang-orang Romawi, orang-orang Yunani, orang-orang Mesopotamia, orang-orang Sumeria itu orang-orang yang ahli menghitung seperti ini gitu. Coba kita bayangkan kalau misalkan error tadi nggak dipenuhi gitu. Bisa aja sebenarnya umur kita itu masih 25, tapi errornya nggak dipenuhi ya kayak udah umur 40 kan gitu. Karena error yang tadi itu nggak pernah dibenahi gitu. Nanti hari-hari akan semakin geser nggak jelas. Makanya itulah mengapa kita belajar metode numerik. Oke, itu ada yang tanyakan? Ya, minggu depan kita bahas galat. Nanti rencana pembelajarannya juga saya upload ke e-learning ya. Bisa kalian nanti apa yang harus dibaca. Jadi silakan dikerjakan. Kelompoknya nanti saya diberitahu. Maksimal kelompoknya adalah 4 orang. Jadi 3 atau 4 orang berarti nanti isinya, tidak boleh sampai 5. Oke, sekali lagi kalau tidak ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat WA, kalau memang belum bisa atau email. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nanti kalau ada yang belum paham, kalian bisa muter lagi di link YouTube saya. Nanti saya kasih linknya, nanti kalian putar lagi aja. Iya, Bapak. Ya, sama Mas.